Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin, tempatnya review jam tangan budget. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya dan hari ini kita bahas jam tangan asik dan menarik dari Casio, seri MWD 110H. Mungkin ada yang sudah bisa menebak kalau model ini ada kemiripan dengan W737H. Nah, kita akan bahas juga persamaan dan perbedaannya. Jam tangan ini memiliki bentuk kotak yang klasik dengan digit besar, bezel plat logam yang keren, 4 tombol bulat dengan finishing chrome di sisi kiri kanannya, dan tombol khusus untuk backlight di bagian depan. Saat ini ada beberapa varian yang tersedia, 1AV, 3AV, 8AV, dan 8BEV yang punya layar negatif. Dan untuk jam yang digunakan di dalam video review ini adalah varian 3AV, warna hijau. MWD 110H dirilis pada bulan Januari atau Februari 2023 tergantung lokasi negaranya. Dan Casio menyebutkan bahwa seri ini memiliki desain yang terinspirasi dari G-Shock 5000 dengan casing resin, bezel stainless steel, dan tali resin. Dan kalau dilihat dari tampilannya sih, jam tangan ini bisa jadi model favorit dari banyak orang. Jam ini cukup lebar ya secara dimensi, ukurannya 50,8 mm lebarnya, 47,2 mm panjang, 12,3 mm tebal, serta beratnya 50 gram. Jadi untuk jam ini tidak seringan W218, AE1200, dan model serupa lainnya. MWD 110H memiliki rating ketahanan air sampai 100 meter, artinya kita bisa pakai jam tangan ini untuk banyak aktivitas harian tanpa khawatir. Jam tangan ini menggunakan baterai CR2025 dengan umur sekitar 10 tahun, seperti banyak model Casio lainnya. Dan untuk spesifikasi detail, saya akan taruh linknya di deskripsi. Mengenai bahan yang digunakan untuk jam ini, casingnya terbuat dari resin, sedangkan bezelnya dari bahan stainless steel. Untuk kristal atau kaca displaynya dari resin semacam akrilik dengan permukaan datar, dan seperti yang bisa kelihatan di sini, kaca display ini tidak terlindungi oleh bezel, sehingga masih ada resiko untuk baret. Sedangkan tali jamnya sendiri terbuat dari resin poliuretan atau semacam karet sintetis. Mari kita lihat lebih dekat jam tangan ini. Di sini adalah casing yang terbuat dari bahan resin. Di bagian depan terdapat bezel logam dengan 4 aksen skrup yang menurut saya terlihat kurang presisi kalau dilihat close up, tapi terlihat bagus pada jarak pandang 30-50 cm. Di sebelah kiri terdapat 2 tombol besar berlapis chrome yaitu adjust dan mode, sementara di sebelah kanan ada juga 2 tombol besar berlapis chrome yaitu reset dan start. Tombol-tombol ini sedikit terlindungi oleh casing sehingga tidak mudah tertekan secara tidak sengaja. Ada juga 1 tombol khusus untuk backlight di bagian depan yang membuat backlight ini mudah untuk dioperasikan. Panelnya sendiri terlihat seperti umumnya jam digital Casio dengan banyak tulisan. Untuk layarnya jernih dan mudah dibaca, bagian atas menunjukkan hari, bulan, dan tanggal, kemudian ada animasi 10 detik, dan di sisi kanan terdapat indikator berbentuk persegi panjang untuk timer TR, stopwatch ST, alarm AL, dan dual time DT. Sementara berikutnya ada layar utama yang memiliki digit besar yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Di bagian belakang jam tangan terdapat backplate dari bahan stainless steel yang diikat dengan 4 skrup. Backplate ini diukir dengan spesifikasi jam tangannya, termasuk kode modul 3517, nama model, rating ketahanan air 10 bar atau 100 meter, dan lokasi produksinya. Untuk sambungan tali jam menggunakan spring bar 18 mm yang dapat diakses dari bawah. Koneksinya nggak dibuat paten, tapi tetap bisa bergerak seperti ini. Untuk tali jam pada jam tangan ini adalah model yang sama dengan WS1400H, dengan ketebalan yang oke, fleksibilitas yang cukup, dan pola gelombang yang cukup besar, yang bisa jadi malah mungkin kurang nyaman karena menekan kulit pergelangan. Ini adalah bagian ujungnya, dan ini adalah bagian gespernya atau buckle-nya dengan buckle plastik. Jam tangan ini memiliki 5 mode. Pertama adalah timekeeping, kemudian countdown timer, stopwatch, alarm, dan dual time. Beberapa fitur yang menonjol adalah auto repeat dan progress beeper untuk countdown timer, dan ada auto start serta target time untuk stopwatch.
Sekarang mari kita lihat backlight-nya. Ada lampu LED berwarna amber di sebelah kiri layar yang seperti kita bisa lihat di sini, nggak terlalu terang tapi masih cukup untuk menerangi seluruh layar. Sepertinya sengaja untuk menghemat baterai. Dan backlight ini juga memiliki fitur afterglow alias backlight-nya akan tetap menyala. Dan untuk hal ini adalah sekitar 2 detik setelah kita menekan tombol. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jam tangan ini memiliki kesamaan dengan W737H, seperti rating ketahanan air yang sama, umur baterai, tata letak tombol, dan tentunya fitur serta modenya. Dan di sini kita bisa lihat kalau perbedaan utama adalah tata letak layar, dalam hal ini adalah indikator animasi 10 detik, kemudian indikator modenya. Dan ini adalah kode LCD check-nya yang terlihat mirip dengan kode 3242 yang juga kebetulan milik model lama W93H. Nggak cuman itu, posisi LED backlight-nya juga sama. Tapi menurut saya, tata letak tampilan dari model MWD110H ini lebih rapi dengan kualitas casing serta bezel yang juga lebih baik. Oke, sekarang kita bahas mengenai 7 kelebihan jam tangan ini. Pertama adalah daya tahan. Dengan rating ketahanan air 100 meter dan umur baterai 10 tahun, jam tangan ini dirancang untuk tahan lama. Yang kedua, tampilan yang besar dan informatif. Digitnya besar, informasi tampilannya juga lengkap, membuatnya mudah dibaca dan digunakan. Nomor 3, desain yang keren. Bezel logam dan tombol bulat besar di kiri dan kanan memberikan tampilan yang stylish pada jam ini. Nomor 4, desain tali yang cukup nyaman. Sambungan tali ke bodi jam yang dapat bergerak membuat jam tangan ini lebih nyaman untuk dipakai. Nomor 5, tombol khusus untuk backlight. Ini akan membuat kita mudah untuk menggunakan jam tangan ini pada kondisi gelap-gelapan. Nomor 6, kualitas pembuatan yang baik. Untuk bodi dan tali jamnya seperti kelihatan di sini, oke banget. Dan nomor 7, fitur canggih seperti auto start dan target time untuk stopwatch, serta auto repeat dan progress beeper untuk countdown timer. Ini akan memudahkan pengguna. Tapi tetap di sisi lain, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah jam tangan ini menggunakan kaca resin atau semacam akrilik dan kurangnya perlindungan dari bezel, jadi ada resiko baret ya. Kemudian nomor 2, ada detail untuk ornamen pada bezel yang masih kurang maksimal. Terus yang ketiga adalah harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan W737H, tetapi dengan fitur dan fungsi yang serupa. Tapi memang sih, untuk MWD110H ini memiliki build quality yang lebih bagus, layout yang lebih oke, dan tampilan keseluruhan yang lebih keren. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini sebelum teman-teman mutusin mau ambil jam tangan ini atau mungkin yang W737H. Ini adalah jam tangan yang tampilannya bagus dengan beberapa fitur dan fungsi yang mengesankan. Semoga ulasan ini bermanfaat dan informatif. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe untuk konten seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.